Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Mumtaz. Di sini saya bersama teman-teman saya yang beranggotakan Elin Yulianti, Sylvia Putri Utami, dan Tiara Dewi Ramawati akan menyampaikan materi tentang HAM atau hak asasi manusia. Secara HAM adalah masalah yang mendasar dan universal yang telah ada dan berkembang sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM atau hak asasi manusia. Jauh pada zaman kerajaan Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi telah ada upaya untuk menyusun suatu hukum atau aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama Hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Solon, seorang negarawan di Athena pada tahun 600 sebelum Masehi juga berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga, Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah atau pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat. Selanjutnya, filsuf-filsuf Yunani lainnya seperti Socrates, Plato, Aristoteles juga mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun. Plato dalam dialognya Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat, tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Pericles, di mana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabadikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau negara politik, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini, seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit, ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, pada masa yang lebih modern, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 dinyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Revolusi Perancis pada tanggal 14 Juli 1789 juga muncul akibat kesewenang-wenangan Raja Louis. Rakyat yang tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutis raja. Semboyan revolusi Prancis yakni perasaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM atau hak asasi manusia di Prancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan HAM. Cakupan hak asasi manusia atau HAM sangatlah luas, baik HAM yang bersifat individual atau perseorangan maupun HAM yang bersifat komunal atau kolektif atau masyarakat. Upaya penegakannya juga sudah berlangsung selama berabad-abad dan tujuan HAM pada dasarnya adalah sama. Walaupun di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia penegakan HAM secara eksplisit baru terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Tujuan HAM adalah melindungi
hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Selanjutnya, tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ellen Yulianti. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dua nilai kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat dan dari keyakinan bahwa manusia harus diperlakukan secara sama. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atas kelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama tidak dapat dicabut, yang kedua tidak dapat dibagi, yang ketiga hakiki atau kodrati, dan yang keempat universal atau yang artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Karakteristik khusus hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan hak asasi manusia bersifat universal. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM: 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat hukum. Ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Keempat, sikap egois dari pelakunya. Kelima, sikap tidak toleran. Keenam, kesenjangan ekonomi dan sosial masih sangat tinggi. Ketujuh, rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai HAM. Kedelapan, adanya diskriminasi orang di lingkungannya. 8 hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak yang dimilikinya. Yang kedua, setiap orang berhak pengakuan di depan hukum selagi manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman, tentram, perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa tentunya. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, atau diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, personal right adalah hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang.
Contohnya seperti kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak-hak ekonomi atau property right. Property right memberikan kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti melakukan kegiatan jual beli, mengadakan kontrak kerjasama, dan memilih pekerjaan yang pantas. Yang ketiga, hak asasi politik atau political right, yaitu politik yang berkaitan dengan kehidupan berpolitik seseorang, meliputi hak kebebasan untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan kemudian hak kebebasan untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social culture right, di mana hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh dari hak asasi sosial budaya yaitu menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Kemudian hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi. Keempat adalah hak asasi hukum atau legal equality right, di mana hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, juga hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keenam, hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diberlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu 1. Mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Yang kelima, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Undang-undang mengenai hak-hak penyandang disabilitas sosial. Hak-hak tersebut terdapat pada pasal 5 ayat 1 nomor 8 pada tahun 2016. Hak-hak tersebut terdapat 22 hak bagi penyandang disabilitas sosial. Antara lain seperti hak untuk hidup, hak mendapat kebebasan, hak mendapat perlindungan, hak untuk berpendidikan, berorganisasi, berpolitik, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian penyandang disabilitas sosial. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan atau yang dapat mengganggu aktivitas. Dan ada juga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sosial, bahwa penyandang disabilitas sosial adalah seseorang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi mengalami keterlambatan atau kesulitan untuk berinteraksi dengan warga negara lainnya. Di sini ada jenis-jenis penyandang disabilitas pasal 4 nomor 8 tahun 2016. Pertama itu ada penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak. Seperti contohnya diamputasi, lumpuh, stroke, atau orang kecil. Yang kedua ada penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata, antara lain seperti keterlambatan belajar, kemudian ada disabilitas grahita dan Down syndrome. Ada penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya pola pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian lainnya. Kemudian ada disabilitas, yaitu perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya seperti autis dan hiperaktif. Ada penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Ada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
Pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok, termasuk aparat negara dan warga sipil, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi seseorang. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu ada penembakan misterius pada 1982 sampai 1986. Yang kedua ada pembunuhan Marsina pada 1993. Kemudian ada tragedi Rumah Gedong di Aceh pada 1989 sampai 1998. Kemudian ada tragedi Talaga Sari pada 1989. Dan terakhir ada tragedi Trisakti 1998 dan banyak tragedi pelanggaran HAM lainnya di Indonesia.